Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap percaya diri gitu ya. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Kali ini readingan aku bertema ada seseorang yang sangat mengharapkan pertemuan kembali dengan kamu ya. Aku akan cek ciri-cirinya seperti apa orang itu yang mengharapkan pertemuan denganmu. Disclaimer, bacaan aku general reading ya. Jadi energinya bisa terbolak-balik vice versa ya, bisa resonate dengan kamu, bisa resonate sebagian aja atau tidak sama sekali karena bacaan banyak orang ya. Dan ini bersifat timeless, kapanpun kalian menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa menontonnya, tidak ada batas waktu ya. Oke, aku akan cek siapa sih seseorang yang ingin pertemuan kembali bersama kamu ya. Saat ini tuh dia mengharapkan pertemuan dengan kamu ya. Dia adalah di sini ada kartu pertama The Key ya, berarti seseorang ini adalah orang yang Eee, kreatif gitu ya, kreatif dan dia juga saat ini mungkin seseorang itu sedang mengharapkan sesuatu, solusi untuk hubungan kalian ya, dan juga terlihat jelas dia adalah orang yang berjarak dengan kamu. Entah secara energi ya, hubungan kalian tidak baik-baik saja, entah kalian ini LDR ya, beda negara, beda pulau, beda kota. Ada juga yang perbedaan secara, mungkin beda umur ya, mungkin usia kalian tidak pas gitu atau maksudnya jaraknya jauh gitu ya, atau juga ada yang, perbedaan-perbedaan yang lain gitu ya. Yang terlihat juga seseorang di sana yang ketarik energinya ya, orang yang berdealing dengan kamu, yang mengharapkan, pertemuan dengan kamu kembali ini seseorang yang suka bepergian begitu ya, suka bepergian, suka traveling, bisa juga kalian ya yang, eee, pernah diajak jalan-jalan gitu ya, atau kalian tuh bertemu di, perjalanan juga bisa begitu saat traveling ya. Nah, juga di sini ada juga, eee, di hubungan kalian ini banyak pembelajaran ya, yang terlihat juga orangnya ini mungkin juga dia kutu buku ya, orang yang suka membaca. Dan juga orangnya ini adalah orang yang cerdas gitu, punya keahlian sendiri gitu, atau juga dia juga ada yang ketarik juga energinya yang ketarik di sini adalah profesi dia adalah juga seorang guru gitu ya. Ada yang seorang guru, ada yang dia ini, pelajar atau juga, dia rajin gitu loh ya, pinter, suka membaca, suka, memberi pengetahuan gitu kepada kamu ya, atau orang yang suka memberikan pelajaran hidup gitu ya, mungkin dia juga pengalaman hidupnya lebih banyak daripada kamu juga bisa ya. Oke, yang ketarik lagi dia adalah orang yang kreatif ya, memang itu tadi ya, cerdas, kreatif dan juga di sini juga terlihat, kemarin mungkin ada suatu pengkhianatan ya, mungkin dia pernah mengkhianati kamu ya, dan juga, hubungan kalian ini kebanyakan juga masalahnya ini kemungkinan juga ada pihak ketiga, pihak ketiga tuh bukan hanya orang lain gitu ya, orang ketiga ya, tapi juga pihak ketiga tuh bisa mungkin dia lebih mementingkan karir, lebih mementingkan keluarga, masalah-masalah yang lain selain hubungan bersama kamu gitu ya. Dan saat ini seseorang ini mengharapkan pertemuan kembali dengan kamu ya. Aku akan cek lagi siapa dia. Oke. Dia adalah orang yang memimpin, mungkin dia juga ini terlihat, di hubungan kalian ini mendominasi ya, dia ini orang yang suka ngatur-ngatur gitu ya, atau kalau misalkan posisinya di pekerjaan, dia adalah seorang bos gitu, atau dia pemimpin mungkin senior ya, kerjanya itu udah puluhan tahun, belasan tahun gitu. Dan dia mempunyai banyak karyawan atau banyak bawahan gitu kalau misalkan dia bukan bos. Dan juga dia ini orang yang mengatur di hubungan kalian ini dia banyak mendominasi, banyak sekali aturan-aturan, kamu mungkin banyak larangan dari dia gitu ya. Terlihat juga dia ini kadang bisa menjadi, selain jadi pasangan kamu, kadang dia itu kebapaan gitu ya energinya ya, dan juga ada energi
memimpin itu tadi, mendominasi gitu ya. Oke, aku akan cek lagi siapa dia. Oke, dia the child, berarti dia itu memiliki, eee, sifat kekanakan gitu loh, kayak anak kecil gitu. Orangnya itu, mudah tersinggung, mudah baper, orang yang manja gitu ya. Dan saat ini seseorang itu memang, mengharapkan pertemuan-pertemuan lagi gitu bersama kalian ya. Dan juga di sini dia, bisa juga diartikan di sini seseorang ini mengharapkan permulaan awal, berarti memang kalian sepertinya kondisi hubungan kalian ini sedang tidak stabil ya. Eee, ada yang sudah mungkin udah blokir-blokiran, udah putus, ada yang baru break gitu ya. Terlihat seseorang ingin mempunyai awal yang baru gitu bersama kalian ya. Dan dia ini juga orangnya yang manja, yang pengennya kamu yang ngejar gitu loh, yang dalam artian walaupun di sana laki-laki ya yang berdealing dengan kalian ini dia energi maskulin, tapi dia ini pengen banget gitu loh kalau misalkan dia yang ngambek atau ada masalah tuh kamu yang ngejar-ngejar dia gitu, kamu yang lebih banyak, mengalah gitu loh ya. Nah, di sini juga seseorang ini adalah orang yang saat ini mengharapkan komunikasi dengan kalian kembali. Berarti memang posisinya ini energinya jauh, kemudian juga kalian ini udah lama nggak bertemu ya, dan juga terlihat dia ini ingin ada komunikasi loh ya, ada komunikasi dengan kamu, dan berarti juga kalian saat ini sedang tidak berkomunikasi. Mungkin juga kalian komunikasinya hanya lewat sosial media ya, lewat mungkin chat di sosial media kalian gitu ya, jarang bertemu langsung ya. Dan seseorang ini juga orang yang, eee, pandai gitu ya, public speaking-nya itu juga kayaknya bagus gitu ya, dia pandai berbicara, pandai berkomunikasi, berkata-kata, dan juga terlihat dia orang yang mudah, mengendalikan kamu dalam kata-kata. Berarti dia itu orang yang mudah merayu kamu, atau kemungkinan kalian ini, dari awal bertemu ini suka gitu loh dengan tutur kata dia yang lembut, yang mungkin juga dia jago gombal gitu ya. Dan terlihat dari komunikasi juga kalian ini sebenarnya saat ini sedang tidak lancar ya. Entah kalian ini sedang marahan atau sudah tidak komunikasi udah lama ya, terlihatnya sih kayaknya kalian ini saling silent treatment sih ya. Jadi berharap seseorang ini memang ingin ada komunikasi gitu ya. Aku akan cek lagi, langsung 3 aja ya aku ambil ya. Nah, seseorang yang mengharapkan pertemuan dengan kamu, dia juga adalah orang yang optimis, orang yang, populer, banyak yang suka sama dia, banyak fan-nya ya sepertinya ya. Dan juga di sini ada kondisi di mana hubungan kalian ini banyak sekali kecurigaan-kecurigaan, banyak menghadirkan kecemburuan juga ya. Terlihat juga seseorang di sana ini adalah orang yang, eee, banyak yang suka gitu loh, banyak yang menyukai dia gitu ya. Dan juga terlihat kamu ini kemarin sebenarnya di hubungan ini banyak sekali memendam rasa curiga atau, eee, perdebatan-perdebatan kemarin ini kalian ini kebanyakan dari rasa curiga mencurigai ya. Dan juga ada juga terlihat kalian ini di sini, sepertinya apa ya, kamu tuh tipe orang yang kalau cemburu itu tidak ungkapkan gitu loh. Nah, di sini juga ada hadir kecemburuan, karena dia ini banyak yang suka atau di sekitar dia ini tempat kerjanya, kemungkinan juga yang terlihat di tempat kerja dia ini yang berdealing dengan kamu, banyak ketemu dengan lawan jenis lain. Nah, itu yang membuat kecurigaan-kecurigaan, yang membuat akhirnya kalian ini ada rasa cemburu, berantem, kayak gitu ya. Dan juga di sini seseorang ini saat ini juga terlihat orang yang berdealing dengan kamu, yang menarik energinya ini ingin bertemu adalah kemarin kalian ini sebelum, terjadi konflik gitu ya, yang sampai berkepanjangan gitu ya, yang sampai sekarang nih kalian silent treatment nggak, apa namanya, nggak komunikasi, kemungkinan dia ini yang memutuskan hubungan duluan, atau dia yang, apa namanya, yang menginginkan untuk pergi gitu ya, yang memutuskan untuk tidak berbicara dengan kamu gitu, atau dia yang ngeblokir duluan ya. Dan seseorang saat ini memang mengharapkan pertemuan kembali dengan kamu.
nyata sekali sih ya, karena memang tidak ada pertemuan, tidak ada komunikasi. Jadi memang seseorang ini sangat-sangat mengharap untuk pertemuan kembali bersama kamu gitu ya. Dan kemungkinan walaupun kemarin ini posisi dia ini, eee, yang mendahului untuk mengakhiri hubungan atau dia yang misalkan kalian belum ada akhiran hubungan, berarti memang seseorang ini yang kemarin tiba-tiba yang memutuskan untuk menyudahi, hubungan seperti tiba-tiba tidak mau komunikasi atau tiba-tiba yang dia ngeblokir gitu ya. Nah, dan seseorang ini sekarang ini memang ingin ada kestabilan jangka panjang dengan kalian ya. Jadi memang seseorang di sana juga terlihat dia punya kestabilan secara ekonomi juga bisa ya. Dan kemungkinan kemarin untuk, sebelum kalian ini terjadi konflik, seseorang ini sepertinya orang yang mudah marah gitu ya, mudah marah, mudah sekali kepancing emosi. Jadi setiap ada amarah, setiap ada masalah gitu yang kamu perbuat, mungkin kesalahan kecil kamu ini sama dia langsung meledak-ledak gitu, langsung membuat, keputusan dan marah-marah gitu yang hebat padahal masalah sepele ya. Dan seseorang memang karena masih ada, sifat kekanak-kanakan, berarti memang seseorang saat ini yang berdealing dengan kamu, yang mengharapkan pertemuan itu, dia mengharapkan sekali kamu yang memulai komunikasi duluan, gitu. Dan kemungkinan juga kemarin-kemarin sebelum hari ini kayaknya sebelum, saat ini yang aku bahas ini, sepertinya kalian ini sering banget untuk berdebatan itu yang akhirnya konflik, akhirnya itu saling ngeblok ya, saling diam, saling, cuek gitu ya. Dan sepertinya ini bukan yang sekali, 2 kali sih yang aku lihat di sini, yang ketarik yang aku lihat adalah kalian ini masalahnya bukan kali ini aja, sepertinya selama sepanjang kalian hubungan, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, sepertinya kalian ini, banyak sekali putus nyambungnya gitu loh, banyak sekali putus nyambungnya, banyak sekali berdebatnya gitu ya. Meskipun begitu, tapi seseorang ini merasa dengan kamu ini nyaman gitu ya. Cuman itu tadi, banyak sekali yang, ketarik energinya adalah mereka ini yang berdealing dengan kamu itu masih mengedepankan egonya gitu ya. Dia orang yang terlihat sombong, egonya juga tinggi, harga dirinya tuh lebih diutamakan gitu ya. Nah, karena ada anak kecil ini tadi ya, jadi memang seseorang ini ingin permulaan yang baru dengan kamu gitu ya. Memang terlihat keras sih, terlihat keras, keras kepala banget nih sepertinya orangnya ya. Dan dia juga orang yang mudah marah, baperan gitu loh. Dan juga di sini terlihat ya ada kartu ini ya, The Star ya, seseorang ini sepertinya orang yang Eee, masih membutuhkan atau haus validasi loh. Jadi dalam arti begini, saat berdealing dengan kalian, dia tuh misalkan merasa kesepian nih, seperti contohnya saat ini, kalian tidak, berkomunikasi, kalian diam-diaman. Nah, dia ini adalah orang yang tidak suka kesepian atau tidak suka diabaikan dan kemungkinan dia ini adalah orang yang masih haus validasi gitu dari yang suka tebar pesona lah gitulah ya kasarannya ya. Orang yang berdealing dengan kamu ini yang ketarik adalah sebagian mereka ini adalah orang yang suka tebar pesona. Mungkin dia sering upload atau, drama-drama di sosial media gitu. Pokoknya dia tuh pengen dilihat orang lain itu, dia tuh bagus gitu loh ya. Nah, dia masih seperti itu ya karena itu tadi juga ada orang yang, pokoknya ingin dia dia itu pengen dipandang orang lain tuh hebat gitu ya. Dan juga terlihat orang yang saat ini mengharapkan pertemuan dengan kamu, dia juga ada yang udah punya kestabilan ekonomi ya, finansialnya bagus, kerjaannya juga bagus, hanya saja itu tadi banyak sekali kesombongan-kesombongan yang, terjadi di hubungan ini ya. Misalkan, dia tersakiti egonya, contohnya misalkan kamu ini, ada kata-kata yang membuat dia ini langsung ada kata-kata yang seperti merendahkan. Nah, dia ini langsung berpikir kamu ini merendahkan dia gitu loh, padahal kan hal sepele dan dia tuh banyak ngedramain gitu loh hal-hal sepele itu dan pokoknya harga dirinya tinggi banget dan egonya tinggi juga ya, ego yang besar, harga dirinya yang tinggi, gengsian, seseorang ini pengennya dikejar gitu loh. Terlihat dari The Star ya, dia itu merasa banyak yang suka, merasa banyak yang, ngejar-ngejar dia. Nah, dia saat ketemu dengan kamu,
kenapa di saat dia diem, kamu ini juga diem, kamu ini cuek gitu loh, tidak ngejar-ngejar dia gitu. Mungkin juga terlihat di sini kalian ini komunikasinya bukan cuma berhari-hari ya, ada yang berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan juga ada ya. Kalau lebih dari 1 tahun, anggap aja udah nggak ada orang itu ya, anggap aja udah innalillahi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan hubungan yang masih di bawah 1 tahun, yang tidak komunikasi masih bisalah diharapkan, tapi kalau yang lebih dari 1 tahun memang kalian sudah tidak bisa, eee, apa ya, diharapkan lagi ya lebih baik move on gitu ya. Oke, dan aku akan lihat di sini, seseorang ini saat ini perasaannya seperti apa ya, aku akan lihat dari, kartu tarotnya seperti apa seseorang ini yang, eee, perasaan dia sebenarnya bagaimana ya, perasaan dia sebenarnya bagaimana nih. Oke, aduh banyak kartu. Seseorang ini yang sekarang berdiri dengan kamu, seperti apa perasaan dia ya? Oke. Terlihat di sini ada Page of Pentacles ya, berarti memang seseorang ini merasa, mmm, ada ingin ada keselarasan lagi ya, masih ada ketertarikan dengan kalian ya, dia ingin memulai awal yang baru. Dia ingin awal yang baru dengan kamu ya, berarti memang saat ini kondisi kalian ini tidak komunikasi, bahkan ada yang sudah saling, memblokir, ada yang memang udah apa ya, menganggap ini tuh udah putus gitu loh, udah selesai hubungannya ya. Tapi dia di sini ingin awalan yang baru lagi dengan kalian ya. Dia ingin awal yang baru, dia ingin, apa namanya, memulai kembali gitu loh ya. Berarti memang sesaat ini kalau dia niatnya ingin, ada pertemuan dengan kalian, berarti memang posisinya dia ingin memulai awal yang baru, mungkin juga ingin meminta maaf gitu ya. Oke, dan ada apa lagi di sini? Oke. Seorang di sana saat ini sepertinya ya, si ego tinggi itu tadi ya, si gengsian, sepertinya dia sedang, merasa apa ya, hatinya sepi gitu loh, hatinya sepi tanpa kamu gitu ya. Hatinya sepi tanpa kamu gitu, hatinya, apa namanya, pokoknya nggak ada semangat lah gitu, nggak ada semangatnya. Kemungkinan juga kamu ini memberi dia semangat sih ya, memberi dia semangat gitu dan, saat ini seseorang ini sangat berharap bertemu dengan kamu. Sepertinya tidak puas gitu kalau hanya, by chat gitu ya, by phone gitu. Oke, aku akan gambarnya. Nah, gambarnya terlalu vulgar. Oke, aku akan, klarifikasi untuk satu-satu kartunya tarot ini ya. Oke, di sini ada Page of Pentacles, jelas sekali dia memang ingin ada awalan yang baru, ingin ada pertemuan, ingin ada perbaikan hubungan gitu ya, dan memang saat ini dia udah memantapkan hatinya ya, kemungkinan, eee, kalau dia ingin maju ke kamu, ingin bertemu dengan kamu, berarti sudah menurunkan egonya, sudah meruntuhkan gengsi-gengsinya ya. Cuman memang yang namanya orang yang gengsi tinggi, harga diri itu lebih diutamakan. Jadi memang masih maju mundur sih. Yang aku lihat dia masih maju mundur gitu ya. Dan juga dia merasa tanpa kamu ini kesepian, tanpa kamu ini apa namanya, tidak ada support lagi gitu loh. Dia dari nggak semangat kerja dan jelas sekali sih orang ini yang kemarin yang berdealing dengan kamu yang saat ini ingin bertemu, bahwa dia juga yang awalnya memutuskan untuk mengundurkan diri, ya. Bener nggak teman-teman ya? Dia yang mengundurkan diri, dia yang, memutuskan hubungan, dia yang pergi, tapi dia juga yang akan mencari kamu ini ya. Memang terlihat dia menarik diri sih ya, dia menarik diri, tapi saat ini, intuisinya, hatinya, alam bawah sadarnya ini mengarahkan untuk balik ke kamu ya, karena ada Page of Pentacles tadi ya. Jadi memang dia ini gerakkan untuk balik ke kamu, untuk menyambung lagi komunikasi yang, sempet hilang gitu ya, yang memang terlihat
dia yang menarik diri sih, dia yang menarik diri, tapi di dalam, rutinitas hariannya dia mungkin seminggu, 2 minggu awal-awal okelah gitu ya, aku juga bisa kok tanpa kamu," gitu ya. Dia dengan kesombongan dia itu tadi ya, si gengsi dan egonya tinggi gitu ya. Tapi makin ke sini ternyata dia kesepian tanpa kamu, karena di sini juga kamu ini memberikan support. Jadi dia jadi semangat kerja, semangat cari duit gitu ya. Makanya dia, walaupun dia kemarin terlihat menarik diri ya, tapi dia juga banyak merenung sih, banyak merenung, banyak sekali juga yang dia terlihat lebih, sekarang ini membangkitkan spiritual dia gitu loh. Mungkin dia lebih rajin ibadah, lebih banyak berdoa ke tempat ibadah gitu ya, dan juga dia lebih banyak mengingat Tuhan. Akhirnya dia menyadari kesalahan-kesalahan dia gitu. Intinya kalau orang yang ego tinggi itu untuk awal-awal, kalian berdebat itu tidak akan mudah dia itu bilang walaupun dia salah, tapi dia yang ada akan playing victim. Percaya deh sama aku, kalau kalian ini ketemu dengan orang yang playing victim, yang egonya tinggi, keras kepala gitu, dia saat, berdebat dengan kalian, jangan harap kalian akan dapat, kata-kata maaf dari dia, nggak ada. Yang ada apa? Kesalahan dia yang begitu banyak, yang begitu besar, pengennya kamu yang memaafkan, kamu yang memaklumi. Tapi kalau kamu bikin kesalahan, walaupun sedikit, walaupun sekali, tapi dia yang meledak-ledak gitu loh. Ya, jadi inginnya dia tuh orang sempurna kepada dia, tapi padahal dia sering menyakiti orang lain. Yang ada nanti juga kalau kamu menyalahkan dia, dia yang akan menyalahkan kamu duluan gitu ya. Ya ego tinggi dan keras kepala itu ya kebanyakan akan playing victim gitu ya. Dan juga terlihat di sini kamu sangat kelelahan ya dalam hubungan ini, kamu udah capek gitu ya, tapi perasaan dia saat kemarin menarik diri, dia ini, saat ini dia ingin kembali ke kamu, ingin memulai awal yang baru, dia udah banyak mengakui kesalahan-kesalahan dan juga dia tahu kalau kamu ini, banyak sakitnya gitu loh hubungan dengan dia gitu ya. Kemungkinan juga kalau walaupun dia nanti tidak minta maaf, tapi saat ketemu dengan kamu memang dia udah memutuskan untuk, bertemu, berarti memang dia udah menurunkan egonya, gengsinya gitu loh ya. Walaupun memang masih ada harga diri dia tuh diutamakan gitu ya, jangan sampai dia nanti ketemu kamu tapi ternyata kamunya yang, tidak merespon dia gitu, dia tidak mau ya. Jadi memang masih maju mundur sih, koneksinya yang aku lihat masih maju mundur ya. Padahal juga terlihat jelas di sini ya, perasaan dia ini, dengan kamu ini sebenarnya dia merasa puas loh. Jadi dalam arti begini, puas ini bukan yang hal negatif ya, dalam arti gini, ego tingginya ini sebenarnya udah cocok dengan kamu, mungkin kamu yang lebih sabar, kamu ini, memahami sikap dia yang kekanakan tadi ya, yang di kartu ini ya, memahami sikap dia yang kekanakan, yang, mungkin dia juga orang yang kemudian, yang mudah marah, tersinggungan, baperan, yang playing victim. Nah, dia ini tahu bahwa cuman kamu, ibaratnya kamu nih udah jadi pawangnya gitu loh. Kamu ini udah dianggap rumahnya gitu. Jadi memang, seseorang ini perasaannya mengakui sih, mengakui kenapa akhirnya dia pengen ketemu kamu ya, karena dia mengakui bahwa cuman kamu yang mengerti dia, bahwa cuman kamu yang memahami sifat dia yang kekanakan itu tadi, yang ego tinggi, yang mudah marah-marah, tapi meskipun dia yang salah, kamu yang lebih sering meminta maaf duluan gitu ya. Jadi dia udah memahami saat ini ya, meskipun dia menarik diri, tapi dalam penarikan diri ini dia lebih meningkatkan spiritual dia ya. Yang akhirnya mungkin dia kalau malam dia merenung, dia mungkin saat bengong gitu ya, saat dia tidak ada aktivitas dia bengong, dia merenung, "Oh iya ya ternyata, ada masalah-masalah, setiap masalah ini adalah yang terjadi dari dia," gitu. Setiap perdebatan, setiap kalian berantem ini sumber masalahnya itu dari dia gitu ya, dan dia udah sebenarnya puas dengan kamu ini, dia merasa ada keharmonisan gitu loh. Jadi kalau ada keharmonisan itu berarti, dia ini semangat gitu loh dalam bekerja juga kamu dapat selalu mensupport dia, hari-harinya dia jadi bahagia gitu ya, dan juga terlihat di sini ingin ada kestabilan, ada keseimbangan ya. Dia merasa bahwa dengan kartu ini dia merasa bahwa kamu ini udah mengimbangi dia, ya itu tadi bisa kamu tuh mengimbangi egonya dia, yang keras kepalanya dia gitu ya. Dan di sini juga terlihat, mmm, kamu tuh saling memberi gitu loh. Misalkan dia dia memberikan, eee, apa namanya
kasih sayang yang ibaratnya cuma 50% tapi kamu memberikan dia itu 60% kayak gitu ya. Dan juga terlihat, kalian ini sebenarnya ada keseimbangan sih sebenarnya ya. Cuman ya itu tadi, karena banyak ego yang tinggi, yang dia tuh lebih mengedepankan ego gitu loh ya, sifat anak-anaknya itu muncul setiap kali kalian berdebat, setiap kali kalian marah-marah, saling marahan gitu tuh, dan yang dia utamakan itu adalah egonya gitu loh. Dan dia tidak, apa ya, tidak berpikir kamu tuh juga sakit hati, kamu juga, mungkin bersedih gitu, dia tidak berpikir seperti itu, yang penting egonya dia ini diutamakan gitu ya. Padahal dia nggak, kita kan nggak boleh ya terlalu sombong gitu ya, yang akhirnya kalau ego tinggi itu kan akhirnya sombong, padahal di atas langit itu masih ada langit gitu. Nah, dia merasa juga, cuman kamu nih di kartu ini tuh dia, perasaan dia yakin gitu loh, dan dia udah menyadari bahwa memang cuman kamu yang bisa menyeimbangkan gitu, makanya dia ingin ada pertemuan, nih ingin ada pertemuan, ada awal yang baru gitu ya. Memang, perasaannya saat ini udah ya udah menurunkan sedikit sih, walaupun masih maju mundur ya, karena itu tadi sedikit egonya yang, dia turunkan gitu ya, cuman dia masih maju mundur. Nah, nanti nih, nanti yang terlihat juga dia masih mau berat, egonya atau lebih besar rasa sayangnya ke kamu gitu ya. Nah, di sini ada the devil, kalian memang masih ada, ini aku tutup seperti biasa ya karena ada gambar yang vulgar ya. Nah, the devil berarti memang kalian ini masih ada hasrat gitu loh, dia tuh masih ada hasrat ke kamu, ataupun kamu juga terlihat kamu masih ada hasrat, berarti memang, dia yakin gitu, dia tuh yakin bahwa kamu ini akan menerima dia, cuman karena tadi si gengsi tinggi, si ego tinggi, jadi dia masih takut, takutnya kamu masih marah, kamu masih sakit hati. Jadi memang kondisinya di sini energinya masih maju mundur sih untuk, ke kamu gitu ya, dia takut ada penolakan, dia takut kalau misalkan nanti yang ada kalau dia menongolkan atau memunculkan dirinya gitu ya, dia nanti ada penolakan dari kamu, dia nggak mau, nanti kamunya yang marah-marah, yang kamu membahas yang kemarin-kemarin yang masalah yang terjadi, dia nggak mau gitu loh. Jadi memang ya namanya masih ada gengsi itu tadi ya, jadi masih maju mundur gitu, energinya sih masih maju mundur, cuman memang dia ini ingin ingin sekali loh, ingin sekali, sangat ingin sekali ada pertemuan, mengharapkan pertemuan kembali dengan kamu ya. Ya, karena dia merasa nih, di sini nih, merasa bahwa memang ada keharmonisan gitu loh. Jadi memang cuman kamu yang mengerti dia, kamu yang bisa mensupport dia. Hari-hari dia jadi ceria, jadi semangat kerja, dan bisa mengimbangi sifat-sifat jeleknya lah. Kamu kayaknya yang orang yang sabar tuh cuman kamu. Kemarin ya, sebelum ketemu dengan kamu tuh dia belum pernah menemukan, seseorang yang sesabar kamu, yang setulus kamu gitu ya, dan memang masih ada hasrat ya. Jadi memang susah sih koneksinya, pasti dia akan kembali lagi. Meskipun dia sendiri yang kemarin yang menarik diri untuk pergi, untuk memutuskan hubungan, atau dia yang ngeblokir gitu, yang ingin udahan, tapi karena memang ada hasad, masih ada ikatan, jadi dia nggak bakalan kemana mana ya teman-teman, dia pasti balik ke kamu ya. Memang energinya masih, apa namanya, karena ego tinggi itu tadi, jadi masih maju mundur energinya gitu ya, belum belum 100% gitu ya. Kemungkinan nanti, ini diklaim aja energi positifnya, jadi kemungkinan nanti orang ini memang akan segera datang. Cuman namanya juga ini energi general ya teman-teman, jadi, ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Yang pasti seseorang ini memang saat ini perasaannya dia sudah, yang tadinya kemarin menarik diri, dia ingin ada kestabilan dengan kamu, dia ingin ada pertemuan ya, ada awal yang baru nih. Memang ingin sekali ada awal yang baru nih di kartu ini ya. Dan ini yang kartu terakhirnya juga ada, kalian tuh memang masih ada ikatan, dia masih berhasrat, dan kamu pun sepertinya ya, dia yang dia sangka, yang dia pikir gitu ya, dia tuh dengan pedenya berpikir bahwa kamu juga masih menginginkan dia gitu. Cuman dia mau memaju itu masih ragu gitu ya. Oke, sampai di sini aja. Oh ya, aku akan cek untuk zodiak ya teman-teman. Sorry, sorry. Di sini aku akan cek zodiaknya ya yang ketarik. Yang ketarik di bacaan aku ini zodiak apa aja yang keluar ya. Mungkin ada zodiak kalian atau dia ya. Ada Taurus, ada Cancer, Capricorn. Ini bisa zodiak kamu atau zodiak dia ya. Ada Libra. Ada Cancer lagi, Cancer kuat ya di sini energinya. Aquarius,
Pisces, ada Leo, ada Sagittarius. Ini bisa energi kamu, zodiak kamu atau zodiak dia. Ada Virgo ya. Yang kuat di sini ada Cancer ya. Oke, sampai di sini aja ya teman-teman video dari aku. Semoga resonate dengan kalian. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Semoga sehat selalu, panjang umur. Kita kembali lagi nanti dengan video yang lain dengan tema yang berbeda. Bye bye.